pembahasan APBN dan APBD bersama Ibu Delima. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi, memahami, menjelaskan, mempresentasikan, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengertian, fungsi, dan tujuan APBN, menganalisis sumber-sumber penerimaan negara, mengidentifikasi belanja negara atau pengeluaran negara, mempresentasikan hasil evaluasi penyusunan APBN terhadap pembangunan. Video ini dibuat untuk mendampingi peserta didik membahas soal ulangan harian 1 dari materi APBN dan APBD yang sedang mengikuti pembelajaran jarak jauh. Jadi, supaya kita dapat kembali belajar tatap muka, tolong terapkan protokol kesehatan sesuai arahan pemerintah. Baik, kita mulai. Nomor 1. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 23 ayat 1, 2, dan 3, pemerintah wajib menyusun APBN setiap tahun. Penyusunan APBN memiliki tujuan: A. Sebagai pedoman anggaran penerimaan dan pengeluaran negara. B. Penjelasan terperinci mengenai penerimaan dan pengeluaran negara. C. Penetapan batas tertinggi penerimaan dan pengeluaran negara. D. Intensifikasi pendapatan dan efektif dalam pengeluaran. E. Penentuan sumber penerimaan dan prioritas pengeluaran. Nah, berdasarkan soal ini, maka jawaban yang benar tentu sebagai pedoman anggaran penerimaan dan pengeluaran negara. Nah, kita lanjutkan. Nomor 2. Aliran dana dari pusat ke daerah dimaksudkan untuk menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, mempertahankan stabilitas ekonomi, dan mengefisiensikan pemanfaatan dana. Pernyataan di atas berkaitan dengan A. Dana otonomi khusus, B. Dana alokasi khusus, C. Dana alokasi umum, D. Dana penyesuaian, E. Dana bagi hasil. Nah, jawaban yang benar adalah dana alokasi khusus, yaitu instrumen transfer yang bersifat khusus untuk membiayai kebutuhan daerah atau nasional. Contoh, bidang kesehatan, infrastruktur, prasarana, pemekaran daerah, pertanian, dan lain-lain. Oke, lanjut. Nomor 3. Perhatikan kegiatan-kegiatan pemerintah berikut. 1. Pemerintah membiayai pembangunan jalan tol. 2. Pemerintah mendanai pembangunan bendungan untuk pengairan sawah. 3. Pemerintah merencanakan pembangunan proyek jalan raya. 4. Pemerintah menganggarkan dana untuk penerangan jalan raya. 5. Pemerintah memberikan bantuan operasional sekolah untuk biaya pendidikan. Penerapan fungsi alokasi ditunjukkan oleh kegiatan pada angka A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Maka jawaban yang benar adalah 1, 2, dan 4. Kalau kita perhatikan, kegiatan nomor 3 itu merupakan penerapan fungsi perencanaan. Dan kegiatan nomor 5 merupakan fungsi distribusi. Jadi jelas
bahwa penerapan fungsi alokasi ditunjukkan oleh 1, 2, dan 4. Next. Nomor 4. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Bahan pertimbangan untuk kebijakan ekonomi. 2. Distribusi dana sesuai anggaran belanja. 3. Sebagai prioritas pembangunan secara menyeluruh. 4. Meningkatkan stabilitas perekonomian nasional. 5. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Fungsi APBN ditunjukkan oleh angka A. 1, 2, dan 3. B. 1, 2, dan 4. C. 2, 3, dan 4. D. 2, 4, dan 5. E. 3, 4, dan 5. Nah, pernyataan nomor 2 merupakan fungsi distribusi. Dan pernyataan nomor 3 merupakan fungsi alokasi. Sedangkan pernyataan nomor 4 merupakan fungsi stabilisasi. Maka jawaban yang benar adalah 2, 3, dan 4. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 5. Dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi yang berasal dari anggaran APBN disebut A. Dana bagi hasil, B. Dana penyesuaian, C. Dana perimbangan, D. Dana alokasi khusus, E. Dana otonomi khusus. Nah, coba perhatikan jawaban yang benar tentu dana penyesuaian, di mana dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu pemerintah dan DPR sesuai peraturan perundang-undangan yang salah satunya ada dana proyek pemerintah daerah dan desentralisasi. Ya. Berikutnya, soal nomor 6, pencatatan anggaran dan belanja negara harus seimbang agar tidak terjadi defisit anggaran. Apabila dalam penyusunan APBN terdapat defisit anggaran, tindakan yang sebaiknya dilakukan pemerintah adalah A. Menambah jumlah uang beredar dengan meningkatkan pencetakan uang. B. Melakukan pinjaman luar negeri. C. Memberi pinjaman kepada perbankan dalam negeri. D. Meningkatkan jumlah tabungan pemerintah. E. Tidak melakukan pinjaman luar negeri. Nah, jawaban yang benar adalah melakukan pinjaman luar negeri. Perlu kalian ingat bahwa apabila terdapat defisit anggaran, maka pemerintah dapat mengatasi dengan melakukan pinjaman luar negeri, bukan mencetak uang baru, ya, supaya diingat. Next, nomor 7. Perhatikan dampak APBN dan APBD berikut. 1. Penghasilan PNS terjamin. 2. Pembangunan sarana dan prasarana meningkat. 3. Pemerataan pembangunan nasional berlangsung dengan baik. 4. Produktivitas faktor-faktor produksi dalam negeri meningkat. Dampak positif APBD yang mengalami peningkatan ditunjukkan oleh angka A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 1 dan 4, D. 2 dan 3, E. 2 dan 4. Nah, perhatikan jawaban 1 dan 3 merupakan sebab peningkatan APBD, merupakan penambahan jumlah anggaran yang digunakan untuk belanja daerah. Hal ini dapat berdampak pada peningkatan penghasilan PNS serta peningkatan pembangunan sarana dan prasarana khususnya di daerah.
Maka jawaban yang benar adalah 1 dan 3. Oke, kita lanjut. Nomor 8. Suatu pemerintah daerah berencana menggunakan dana APBD untuk membangun jembatan. Akan tetapi, sebelum pembangunan jembatan dimulai, daerah tersebut mengalami bencana alam berupa tanah longsor. Tanah longsor menyebabkan rusaknya infrastruktur, sehingga dana tersebut dialihkan untuk perbaikan jalan. Berkaitan dengan kondisi tersebut, APBD memiliki fungsi A. Stabilisasi, B. Anggaran, C. Distribusi, D. Otorisasi, E. Alokasi. Nah, jawaban yang benar adalah fungsi alokasi. Fungsi alokasi mengandung makna bahwa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi perekonomian. Oke, kita lanjutkan. Nomor 9. Pemerintah mengalokasikan dana sebesar 15 triliun untuk mempercepat vaksinasi COVID-19 pada tahun 2021. Jumlah dana tersebut meningkat dari anggaran tahun 2020 sebesar 10 triliun. Dana tersebut dianggarkan dalam sumber pengeluaran, yaitu pos A. Bantuan keuangan, B. Bantuan sosial, C. Belanja subsidi, D. Belanja bunga, E. Belanja hibah. Nah, yang mana yang benar? Ya, jawabannya adalah bantuan sosial, di mana bantuan sosial merupakan transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh pemerintah guna melindungi masyarakat dari risiko sosial termasuk dampak COVID-19. Jelas ya? Nah, berikutnya nomor 10. Silakan diamati tabel ini dengan seksama. Nah, berdasarkan tabel tersebut, penerimaan negara dan bentuk penerimaan negara yang tepat ditunjukkan oleh pasangan A. A1 dan B3, B. A2 dan B2, C. A2 dan B1, D. A3 dan B4, E. A4 dan B2. Yang mana jawaban yang benar? A3 dan B4. A3 penerimaan negara bukan pajak, dan B4 yaitu penerimaan negara dalam bentuk migas. Nah, di option ini yang benar adalah A3 dan B4. Oke, kita lanjutkan. Nomor 11. Penerimaan perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pendapatan pajak perdagangan internasional. Berikut yang merupakan pajak perdagangan internasional adalah A. Bea masuk, B. Pajak penghasilan, C. Pajak pertambahan nilai, D. Pajak bumi dan bangunan, E. Pajak restoran. Nah, tentu kalian sudah tahu dong, pajak perdagangan internasional merupakan pajak yang berasal dari bea, baik bea masuk maupun bea keluar, bea impor dan bea ekspor. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah bea masuk. Sedangkan option B, C, D, dan E merupakan pajak dalam negeri. Oke, kita lanjutkan. Nomor 12. Salah satu pengeluaran pemerintah pusat yaitu belanja pegawai.
Selanjutnya, anggaran belanja pegawai tersebut digunakan untuk A. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, B. Membayar bunga utang sebagai akibat kewajiban pokok utang, C. Memberikan bantuan kepada provinsi, kabupaten, dan pemerintah desa, D. Memberikan bantuan yang tidak mengikat dan sesuai dengan perjanjian sebelumnya, E. Memberikan subsidi kepada perusahaan agar barang yang diproduksi terjangkau. Jawabannya tentu bahwa belanja pegawai adalah anggaran yang dialokasikan untuk menjaga kelancaran kegiatan operasional pemerintah dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oke, kita lanjutkan. 13. Dana penyesuaian dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah dialokasikan untuk A. Mendanai kebutuhan daerah yang tidak direncanakan, B. Membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, C. Mendanai kebutuhan daerah dalam rangka desentralisasi, D. Membantu daerah untuk melaksanakan kebijakan sesuai perundang-undangan, E. Memberikan subsidi kepada perusahaan yang menghasilkan kebutuhan dasar. Nah, dana penyesuaian dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai peraturan perundang-undangan yang terdiri dari dana intensif daerah, dana proyek pemerintah daerah, dan desentralisasi. Next. Nomor 14. Perhatikan pernyataan berikut. Ya, silakan disimak. Pengeluaran tidak langsung pemerintah daerah ditunjukkan oleh pernyataan A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 5, C. 2, 3, dan 4, D. 2, 4, dan 5, E. 3, 4, dan 5. Nah, yang mana yang merupakan belanja daerah tidak langsung? Ya, nomor 1. Kemudian nomor 3 dan nomor 5. Ya. Sedangkan nomor 4 dan 5 merupakan belanja langsung. Baik, kita lanjut. 15. Nah, di sini ada tabel ataupun matriks ya. Perhatikan. Ada pendapatan asli daerah dan ada di bagian B lain-lain dari pendapatan yang sah. Silakan disimak soalnya. Soal nomor 16. Di sini disuguhkan 5 pernyataan atau 5 kegiatan dalam menyusun APBN. Silahkan disimak baik-baik. Kalau kita perhatikan ya, urutan pertama yang dilakukan ada pada nomor 1, di mana pada nomor 1 Presiden menyampaikan RAPBN beserta nota keuangan dan dokumen pendukung kepada DPR. Lalu langkah kedua masuk ke poin nomor 5, yaitu pimpinan DPR memberitahukan rencana pembahasan RAPBN. Kepada siapa diberitahu? Ya tentu kepada seluruh anggota DPR. Kemudian langkah ketiga masuk ke poin nomor 4, yaitu RAPBN beserta nota keuangan dibahas dalam rapat paripurna. Dilanjutkan rapat kerja Badan Anggaran
dengan pemerintah. Dalam hal ini, ya tentu Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Indonesia. Lalu masuk ke nomor 3, ya, langkah keempat ada di poin nomor 3, yaitu jika diterima RAPBN disahkan menjadi APBN dalam rapat pembahasan, ya. Dan berikutnya masuk ke poin nomor 2, di mana jika ditolak RAPBN direvisi kembali oleh pemerintah kemudian diajukan kepada DPR atau pemerintah menggunakan anggaran tahun anggaran sebelumnya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 17. APBN digunakan untuk mengurangi jumlah pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi perekonomian nasional. Berdasarkan pernyataan tersebut, APBN memiliki fungsi, yaitu fungsi alokasi. Saya kira cukup jelas, sudah bolak-balik kita bahas dalam soal sebelumnya. Next, nomor 18. Kebijakan keuangan daerah diarahkan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Sebagai sumber utama pendapatan asli daerah. Next, nomor 19. Perhatikan pengeluaran anggaran berikut. 1. Gaji PNS. 2. Belanja pelunasan utang luar negeri. 3. Belanja perbaikan jalan provinsi. 4. Anggaran pelaksanaan desentralisasi. 5. Merenovasi kantor PDAM. Pengeluaran pemerintah daerah ditunjukkan oleh angka. Kalau kita perhatikan poin nomor 1 gaji PNS dan poin nomor 2 belanja pelunasan utang luar negeri, ya tentu ini merupakan pengeluaran pemerintah pusat. Sedangkan nomor 3 yaitu belanja perbaikan jalan provinsi dan nomor 4 anggaran pelaksanaan desentralisasi serta nomor 5 merenovasi kantor PDAM merupakan pengeluaran pemerintah daerah, ya. Jadi cukup jelas, yaitu 3, 4, dan 5. Kita lanjutkan soal terakhir. Nomor 20. Berikut adalah jenis-jenis pajak. Sumber penerimaan daerah dari sektor pendapatan asli daerah kecuali A. Pajak perkebunan, B. Pajak perhotelan, C. Pajak hiburan, D. Pajak restoran, E. Pajak kendaraan bermotor. Jawabannya adalah pajak perkebunan. Oke. Sampai di sini dulu pembahasan soal kali ini. Dan jangan lupa mengikuti pembahasan soal berikutnya.